Kita akan ambil bagaimana kita merenungkan harga dari sebuah kesempatan. Itu dari kesempatan yang Kristus berikan kepada perempuan yang berdosa. Jadi harga dari sebuah kesempatan ini akan kita bahas tentang air mata. Kesempatan untuk berair mata. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-47. Ini adalah di mana Kristus itu diurapi oleh perempuan yang berdosa. Ia berkata, karena itu aku, Kristus, berkata kepadamu, saya pakai terjemahan baru kedua, jadi mungkin agak berbeda. Aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu ia telah banyak mengasihi. Namun orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Sekali lagi, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Dosa siapa? Dosa perempuan itu. Sebab itu ia telah banyak mengasihi, namun orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Dalam hal kembali kepada Allah, dalam hal berbaliknya kita sebagaimana anak yang hilang kembali kepada bapaknya. Apakah yang membuat kita kembali kepada Allah? Apakah yang membuat kita datang kembali kepada Allah? Apakah karena kita melihat ada sesuatu yang tidak terpenuhi di dapurmu ketika dengan demikian engkau mendatangi Tuhan? Atau ketika engkau melihat bahwa anakmu butuh sesuatu maka engkau kembali kepada Tuhan? Atau karena engkau melihat ada sesuatu yang perlu kubutuhkan di rumahku sebagai permendaharaanku sehingga aku butuh kembali kepada Tuhan? Aku kekurangan uangku sehingga aku datang kepada Tuhan. Atau aku kekurangan minuman di rumahku sehingga aku datang kepada Tuhan. Kalau engkau datang kepada Allah dengan cara yang demikian, maka kasihmu kepada Allah sangat sedikit. Kembalinya kita kepada Kristus itu satu dalam kaitannya apa arti dan tujuan Kristus datang ke dunia ini. Ia datang ke dunia ini adalah untuk memberikan kelegaan kepada jiwa orang yang menderita akibat dosa. Maka agar Kristus itu berarti bagi kita, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Dan untuk itulah kesempatan pada hari-hari ini adalah kesempatan untuk berair mata. Apakah Anda pernah mengeluarkan air mata? Apa alasan air mata itu keluar? Apakah engkau mengasihani dirimu sendiri? Apakah karena engkau tidak mendapat apa yang engkau inginkan? Apakah karena anakmu melawan engkau? Apakah karena kita dikhianati orang lain? Apakah karena kita dihina orang lain? Itu adalah air mata yang wajar. Tapi apakah kita pernah mengeluarkan air mata karena kita merenungkan semua kejahatan kita terhadap Allah? Pernahkah kita berair mata karena betapa bejatnya saya terhadap engkau ya Tuhan? Pernahkah kita berair mata betapa kotornya aku terhadap engkau? Dan pernahkah kita berair mata betapa aku tidak mengasihimu? Sebab banyak air mata palsu telah mengalir di dalam dunia, tidak mengalir dari pokok anggur yang benar itu, tetapi mengalir dari kepalsuan si jahat, sebagaimana dunia ini pun berair mata oleh karenanya. Jadi harga yang mahal demi kesempatan ini adalah harga yang mahal demi kesempatan untuk berair mata. Sebab kalau kita menunda air mata kita, maka air mata tidak akan bisa memadamkan api neraka. Ini adalah saat-saatnya kita untuk merenungkan di hadapan Allah. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Orang yang tidak menangis seharusnya dia tidak bertanya mengapa aku tidak menangis. Tapi dia harus bertanya apakah aku sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sebab orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, ia pasti berair mata. Sebab cintanya kepada Tuhan itu direnungkan karena tujuan Tuhan itu datang untuk pengampunan dosa dan pemulihan jiwa manusia dari dosa.
Jadi lihatlah kembali apa yang mengalir di dalam hatimu, yang dengan demikian itulah dirimu yang sebenarnya. Kalau air matamu tidak keluar karena kita tidak merenungkan siapa kita di hadapan Allah, maka kelak ketika roh kita berpisah dari tubuh yang hina ini, air mata itu tak akan berguna. Air mata itu tak akan bisa membasuh apapun. Tapi air mata di hari-hari ini itu akan menolong kita untuk mengerti siapa Tuhan dalam hidup Anda. Menangislah. Jangan banyak dibodohi oleh hal-hal yang tidak perlu untuk engkau dengarkan tentang hal mengikut Kristus. Bagaimana caramu melihat orang lain? Bagaimana caramu berbicara, bagaimana caramu memperlakukan orang lain, itu adalah tanda cintamu kepada Allah. Sebab semua rasul penuh dengan air mata, karena di dalam air mata itu hatinya dimurnikan. Kalau emas itu dimurnikan oleh api, maka hati manusia, jiwa manusia itu dicuci oleh air mata. Dan kalau air matamu tidak keluar, kalau air matamu tidak keluar oleh karena dosa-dosamu, maka Kristus itu tak berguna bagimu, maka sia-sialah engkau datang ke tempat ini. Karena sekalipun banyak orang datang ke gereja, di dalam Matius 7 yang Kristus tolak itu adalah orang-orang yang datang ke gereja. Bukan hanya yang datang ke gereja, tapi mereka yang bermujizat dan bernubuat demi nama Tuhan. Mereka memperkatakan hal-hal yang besar tentang Tuhan, tapi tidak ada air mata dalam dirinya. Karena orang tanpa air mata, hatinya tetap kotor. Dan hari ini adalah kesempatan yang mahal bagimu. Selama rohmu masih diam di dalam tubuhmu, ini adalah kesempatan bagi kita untuk berair mata. Terlalu banyak kesombongan di dunia ini. Dia pikir bahwa hidup ini bisa aku jalani dengan berbisnis. Hidup ini bisa aku lakukan dengan kerja keras. Dengan beranak pinak, dengan bekerja aku dapat melalui hidup. Lihatlah di masa lalu yang memiliki semua yang engkau miliki itu, di manakah hari ini mereka? Di manakah pada hari ini mereka berada? Di dalam tanah. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita dapat melalui hidup ini dengan apa yang kita usahakan melalui pekerjaan tangan kita di luar daripada air mata kita di hadapan Kristus, itu hanya mendatangkan kemuliaan bagi dirimu, tapi itu tidak mendatangkan pemulihan bagi batinmu. Sebab kebahagiaan, happiness, itu bukan tentang status benda, itu tentang status batin. Makanya Kristus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati, aku akan memberikan kelegaan kepada jiwamu. Kelegaan jiwa itu hanya diperoleh oleh mereka yang menyadari sakitnya jiwa mereka. Seperti Anda menyerahkan dirimu kepada dokter karena kamu sadar kamu sakit. Lalu kamu datang kepada dokter, kamu meminta untuk diobati. Nah, kalau kita nggak merasa bahwa jiwa dan roh kita ini sakit, maka kita tidak akan menuntun diri kita kepada Kristus demi pemulihan batin kita. Tapi kita mendatangkan diri kita kepada Kristus agar Dia memberikan apa yang dibutuhkan oleh jasmani, tapi kita melupakan apa yang dibutuhkan oleh roh. Yang dengan demikian binasa dan celakalah kita kalau kita berpikir dengan demikian dalam hal mengikut Dia itu. Tujuan Kristus datang ke dunia di dalam kehinaannya, meskipun Ia tidak menganggap kemuliaan Bapanya. Ia tidak menawarkan apa yang ditawarkan oleh dunia, dan Ia tidak menyediakan hikmat sebagai dunia mengejarnya. Tapi Ia mendatangkan apa? Ia mendatangkan kemiskinan bagi dirinya sendiri. Ia mendatangkan kehinaan. Ia mendatangkan penderitaan. Yang dengan cara demikianlah kita juga harus hidup. Karena kalau kita tidak hidup dengan cara demikian, apakah kita sungguh-sungguh mau mengikuti Dia?
Apakah kita sungguh-sungguh benar-benar menjadi bagian daripada Kristus itu? Kalau tidak, kalau kita tidak hidup sebagaimana Kristus itu hidup, sedangkan ada tertulis di dalam kitab yang kau pegang, bukankah engkau hidup menjadi sama dan serupa dengan Kristus? Apakah maknanya sukar dan sulitnya masuk ke dalam kerajaan itu? Kerajaan Allah itu sempit, pintunya itu sempit. Jangan kita berpikir ketika saya dibaptis lalu saya hidup dengan usaha saya berusaha memperjuangkan apa yang perlu saya perjuangkan. Tapi kita melupakan makna yang terpenting menjadi Kristen itu, yang adalah merelakan diri kepada kehendak dan kuasa Kristus. Ingat, Kristus datang itu karena dosa. Jadi kalau kamu tidak merenungkan dosamu, dia tak berguna bagimu. Kalau kamu datang kepada Kristus, saya datang kepada Kristus hanya karena Tuhan, saya butuh ini. You pilih Tuhan, kamu membuat dia jadi babumu, bukan jadi Allahmu. Berserah kepada Kristus itu artinya menyerahkan diri di dalam Dia. Di dalam apa yang ada pada Dia. Jadi hari-hari ini kesempatan kita adalah kesempatan untuk berair mata bahwa memang kita ini buta akan jalan-jalan hidup. Kita ini tidak mendengar atas arahan yang ilahi, tapi kita selalu mengandalkan diri kita, kita selalu berupaya membuat diri kita mulia. Kita mencari apa yang dunia ini tuntut agar kita dipandang mulia oleh dunia. Kita berusaha mati-matian agar diakui oleh dunia. Kita berusaha memperbaiki pakaian kita, memperbaiki apa yang ada pada kita agar dunia ini mengakui kita. Tapi kita tidak pernah mengusahakan bagaimana Allah memandang kita, bukan? Kamu mencintai seseorang, Anda pacaran, Anda punya istri, Anda punya suami, Anda berusaha menunjukkan cintamu dengan mengupayakan apa yang dia sukai oleh orang yang kau cintai. Tapi kita tidak pernah berusaha untuk melakukan apa yang dicintai oleh Tuhan. Lalu kita menyebut diri kita sebagai pengikut dan murid dari Kristus. Bukankah kita menipu diri? Bukankah kita membohongi diri kita sendiri? Tidak saatnya kita hidup dan berenang di dalam kekristenan yang palsu. Saya dan kamu harus hidup di dalam kehinaan. Kehinaan akan apa? Kehinaan akan dosa-dosa kita, yang dengan demikian itu menuntun kita kepada Kristus. Sebagaimana perempuan yang berdosa itu, dia sadar bahwa dia adalah yang sangat hina, maka ia membasuh kaki Kristus dengan air matanya. Yang dengan demikian, ketika ia membasuh Kristus dengan air matanya, ia disebutkan sebagai orang yang mengasihi. Itulah cinta yang tulus di hadapan Allah. Tuhan enggak butuh kamu sibuk seperti Marta. Tuhan hanya pengen kamu seperti Maria, duduk diam mendengar berserah. Jadi perhatikanlah apa yang ada di dalam hatimu, sebab dalam hikmat Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lihatlah apa yang ada di dalam hatimu, Bapak Ibu. Apa yang membuat engkau menuntun dirimu kepada Tuhan? Apa yang membuat aku percaya kepada Dia? Apa yang membuat aku mungkin mencintai Dia? Sebab cinta kita kepada Kristus itu harus sesuai dengan apa tujuan Kristus datang ke dunia ini. Ada begitu banyak kegerakan kekristenan terjadi hari-hari ini, tapi tidak menutup fakta bahwa lebih banyak diantaranya adalah kepalsuan, mengaburkan misi Kristus. Dengan apa? Teologi kemakmuran, teologi kesejahteraan, teologi yang membuat kamu tidak mengeluarkan air matamu, tapi teologi yang membuat kamu mengeluarkan air matamu hanya karena kamu butuh sesuatu dari Allah. Kita tidak membayangkan bagaimana Dia berdiri di Kalvari. Kita tidak merenungkan apa yang Dia serukan di atas Kalvari kepada Bapaknya. Apa yang Ia gantikan terhadap kita orang berdosa ini.
apa yang dia lakukan di atas sana, apa yang sedang dia syafaati pada hari ini di hadapan Bapaknya. Kalau kita tidak menyadari dosa-dosa kita, kalau kita tidak berair mata karena dosa-dosa kita, kesempatanmu untuk berair mata setelah kematianmu tak akan berguna menolongmu. Sebab Herodes yang agung begitu kaya, begitu kuat. Pontius Pilatus begitu berkuasa mendakwa Kristus. Raja Koreshi Agung, Fir'aun, Kleopatra, dan semua pembesar di dunia ini, mereka begitu kuat dan memiliki hal yang didambakan oleh kamu dan saya pada hari ini. Tapi ketika mereka tanpa air mata, di manakah mereka hari ini? Ini adalah kesempatanmu untuk berair mata. Orang yang keras hatinya akan sulit menerima ini. Orang yang terlalu rasional akan sulit menerima ini. Jadi kalau air matamu tidak pernah keluar dari dirimu karena dosa-dosamu, engkau bahkan tak mengerti apa arti mengikut Kristus itu. Karena Kristus itu datang menghancurkan kesombongan. Setan itu tidak takut kamu tidak makan. Karena setan tuh nggak takut ketika kamu puasa. Karena setan tuh nggak makan. Setan tuh tidak takut ketika kamu tahu banyak firman. Setan lebih tahu. Dia gunakan banyak firman untuk menjatuhkan Kristus. Tapi setan itu akan takut kepada kamu kalau kamu rendah hati. Dan kerendahan hatimu itu hanya akan ada kalau hatimu hancur dengan air matamu. Makanya persembahan yang terbaik di hadapan Allah adalah hati yang hancur. Miliki hati yang hancur itu. Usahakan itu, kejarlah itu. Karena ketika hatimu hancur, disitulah kesempatan Allah untuk memperbarui dan menyusun kembali hatimu seperti hati kudus miliknya Dia. Kalau tidak demikian, jangan sibukkan dirimu dengan hal-hal yang tak penting. Dengan hal-hal apa yang ditawarkan oleh dunia, dengan hal-hal apa yang tidak diperkenankan oleh Allah, yang dengan demikian kamu tidak mengerti apa makna mengasihi Allah itu. Apa tujuanmu datang pada hari ini tempat ini? Hanya kamu yang tahu dan Allah yang tahu. Dan Roma 2:16, nanti pada hari bila mana Allah menyatakan dirinya, Ia akan menelanjangi segala sesuatu yang tersembunyi dan yang tidak tersembunyi. Kalau ada orang merasa dirinya baik, kalau ada orang merasa dirinya baik, dia yang paling jahat. Jadi kalau kamu mengatakan, aku ke gereja kok, aku ndak berzina, aku nggak merokok, aku tidak mencuri, untuk apa aku menangis? Ketika kamu berkata seperti itu, kamu tidak pernah lebih baik daripada orang pezina yang menangis terseduh-seduh karena dosanya. Kamu tak pernah lebih baik. Kayak tak heran banyak orang berkata, ngapain aku ke gereja? Aku baik kok, aku buat ini kok, aku lakukan ini kok. Orang yang di gereja itu loh berdosa. Kamu tak tahu ketika dia datang ke gereja, ia menangisi dosa-dosanya. Kamu tidak pernah lebih baik daripada orang itu. Kamu tidak pernah lebih kudus, karena tak ada orang kudus. Orang kudus adalah orang yang dikuduskan. Dan orang yang menangis terseduh-seduh karena dosanya adalah orang yang memperoleh pengudusan dari Kristus. Dan itu setiap hari. Nah, apakah kita mengejar ini? Apakah kita mencari semua ini? Apakah kita menginginkan ini sebagai keinginan dari roh kita? Kalau tidak, apakah arti nyanyianmu itu? Apakah arti kamu datang ke tempat ini? Apakah arti Alkitab yang kita baca setiap hari? Karena Kristus berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kalau Kristus itu adalah pokok anggur yang menghasilkan buah yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya, maka ranting dari pokok anggur itu harus menghasilkan buah sebagaimana pokok anggur itu. Karena Kristus adalah pokok anggur yang benar, yang Ia pada dirinya sendiri pernah bersabda, di luar aku, kamu tak dapat berbuat apa-apa.
Jadi kalau dia yang pokok anggur yang benar itu adalah pribadi yang rendah hati, pribadi yang lemah lembut, yang membenci dosa, yang mendatangkan kemuliaan kepada mereka yang menderita. Maka kalau kita mau mengikut dia dan kita adalah ranting-ranting dari dia, maka buah-buah hidup kita pun harus sebagaimana Kristus itu hidup. Kalau kamu mengatakan aku pengikut Kristus, tapi hatimu penuh dengan nafsu dunia, kamu tamak mengejar kekayaan, kamu tamak mengejar kemuliaan dunia, agar kau diakui, agar engkau dipuji oleh dunia, agar kamu dicintai oleh orang-orang lain dengan maksud-maksudmu yang licik. Kalau dia yang adalah Tuhanmu hidup dalam penderitaan, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kesederhanaan, siapakah engkau yang adalah hamba ingin melebihi dia? Sebagaimana Tuhanmu hidup, bukankah hamba lebih rendah dan tidak pernah lebih tinggi daripada Tuhan? Jadi kalau hatimu masih melekat kepada dunia, air matamu tidak akan keluar di dalam hal mengikut dia, tapi air matamu akan keluar hanya karena engkau belum mendapat keinginan badanmu. Air mata itu banyak yang palsu. Oleh karena itu inilah kesempatan kita, hari ini adalah kesempatan kita untuk mengeluarkan air mata yang sejati. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar di antaranya adalah oleh karena kasihlah kita memiliki iman, oleh karena iman kita memiliki pengharapan. Rasul Yohanes mengatakan di dalam ketakutan tidak ada kasih. Jadi kalau kamu takut, kamu tidak mengasihi Allah. Kalau kamu takut mati, takut sakit penyakit, takut miskin, ketiga hal ini, kalau kamu takut tiga hal ini, imanmu masih palsu. Imanmu itu palsu. Takut mati, takut miskin, takut menderita, takut teraniaya. Kalau kamu masih takut kepada hal-hal ini, imanmu masih palsu. Sebab iman Paulus yang sejatilah membuat ia tidak takut mati demi Kristus. Iman yang sejati di dalam Petrus selama ia tidak takut miskin, meninggalkan mertua dan keluarganya pergi ke Roma. Karena iman yang sejatilah di dalam Andreas dan Bartolomeus, mereka tidak takut aniaya di dalam Kristus. Karena mereka telah melihat kasih Allahku telah sempurna kepadaku dan ia telah menaklukkan ketakutan terbesarku, lalu mengapa aku takut? Makanya Kristus berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi dia, kamu akan percaya kepada dia dan engkau tidak akan takut dengan semua itu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, kita tidak akan takut. Tapi bukan berarti memancing ketakutan itu. Karena ketakutanmu adalah tanda apa yang ada dalam hatimu. Makanya Kristus berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu pergi. Jadi kalau kita masih takut dengan semuanya itu, percuma kamu nyanyi, percuma kamu datang ke tempat ini, percuma saya berkhotbah. Tapi kalau saya masih takut kepada hal itu, Kristus itu enggak berguna bagi saya. Iman, pengharapan, dan kasih. Oleh karena kasihlah saya beriman, dan oleh karena iman saya memiliki pengharapan di dalam Dia. Ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Dunia berkata, kalau begini, tuntut seperti ini. Kalau kamu mendapat ini, dapatkan lebih banyak lagi. Kalau kamu berkekurangan, ambil lebih banyak lagi. Belum puas, tambah lebih banyak lagi. Sedangkan Kristus itu mengurangi yang berkelebihan, menambahi yang berkekurangan. Itu yang Kristus lakukan. Jadi bukti orang benar-benar mengasihi Kristus adalah ia tidak takut. Tidak takut mati. Tidak takut miskin.
gak takut menderita. Dan untuk bisa menghasilkan itu, air matamu perlu keluar. Untuk merenungkan itu. Itu proses yang tidak mudah. Kenapa? Karena kita semua hari-hari ini ditutupi oleh dosa-dosa kita. Dosa kita begitu banyak. Dosa kita begitu kotor. Membuat kita tidak mengerti dan tidak peka terhadap apa yang sebenarnya dituntut oleh Allah dalam hal mengikut Dia demi keselamatan kita. Kejarlah hal ini semua. Kejarlah air mata itu. Agar ketika air mata itu keluar, kemunafikan kita, kepura-puraan kita, kepalsuan kita, semua itu ditelanjangi dengan kesadaran penuh dalam mengikut Tuhan. Mungkin kamu bisa menutupi ambisimu yang tersembunyi itu dalam mengikut Tuhan. Tapi Tuhan bisa tahu itu. Dan nanti kelak di pengadilannya, ketika Ia datang sebagai Raja, Ia akan melihat dan memperlihatkan semua yang tak kelihatan dan yang kelihatan itu. Apa yang paling kuat dalam hatimu, itulah Tuhan. Jadi renungkanlah apa yang menjadi sukacitamu yang terbesar di antara segala sesuatu yang pernah kamu lihat dan yang pernah kamu dengar. Apakah yang menjadi sumber sukacitamu? Apakah yang menjadi sumber sukacitamu adalah karena saya pada akhirnya memperoleh apa yang saya inginkan selama ini? Atau memang karena Kristus itu telah mengampuni dosa-dosamu? Tujuan Kristus itu datang untuk mengampuni kita, bukan? Tidak ada berkat yang lebih besar daripada pengampunan. Gak ada. Percuma kamu punya semua yang ada di dunia ini, tapi kamu kehilangan jiwamu. Buat apa? Buat apa semua itu? Jangan kejar yang palsu, kejar yang benar. Kita ini hari ini banyak ditipu, banyak tertipu. Orang Kristen harus begini, orang Kristen harus begini, diatur segala macam, tapi dia lupa yang terpenting adalah mencari kerajaan itu. Kerajaan itu yang terpenting untuk dicari, bukan yang dihasilkan dari kerajaan itu. Karena tanpa kerajaan itu dicari, jiwamu tak akan mendapat ketenangan. Kita tidak akan mendapat damai sejahtera yang daripada Allah, karena damai sejahtera dari Allah hanya bisa datang kalau kita rendah hati, rela, dan berserah. Orang yang rendah hati adalah mengakui ketidakberdayaannya di hadapan Allah. Orang yang rendah hati adalah mengakui kegagalannya di hadapan Allah. Sekalipun engkau dapat melakukan apapun yang ada dalam hidupmu, tapi bertingkahlah seolah-olah engkau menjadi seperti bayi. Kristus berkata, kalau engkau tidak menjadi seperti anak kecil ini, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Anak kecil di sana bukan anak kecil yang bisa lari-lari. Anak kecil di sana infant, yang artinya seperti bayi. Ya, itu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi apapun yang dilakukan orang tuanya terhadap bayi itu adalah yang terbaik buat dia. Maka orang-orang Kristen pun harus berlaku seperti bayi itu. Agar ketika ia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, sekalipun engkau tertampar oleh karena penderitaan, sekalipun engkau mengalami sakitnya penganiayaan, tapi itu Tuhan izinkan demi keselamatan kita. Karena Tuhan tak pernah pikirkan keuntunganmu. Tuhan tuh gak pernah peduli dengan keuntunganmu. Dia gak peduli keuntunganmu. Dia selalu peduli dengan keselamatanmu. Karena Ia datang, Sang Firman datang ke dunia ini untuk menyelesaikan keselamatanmu, bukan keuntungan. Sebab kalau Ia memikirkan keuntungan, Paulus tidak mungkin meninggalkan kekayaannya di Tarsus. Sebab kalau Ia memikirkan keuntungan, Ia tidak mungkin menuntun Petrus ke Roma. Sebab tak ada yang diperoleh Petrus di Roma karena ia bukan warga Roma. Sebab kalau ia memikirkan keuntungan, apakah artinya Thomas pergi ke India? Tidak ada kan?
Tapi karena dia memikirkan keselamatan, meskipun mereka di dalam jalan yang berbatu, meskipun mereka di dalam jalan yang difitnah, jalan yang dihina dan dianiaya, dan kesempatan itu diizinkan Allah terjadi dalam hidup mereka, maka kesempatan itu adalah kesempatan yang mahal. Karena kesempatan diizinkan itu, pencobaan yang diizinkan oleh Allah itu bertujuan untuk memurnikan hati dan mereka, dan menunjukkan kepada diri mereka sendiri, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Pernahkah kita bertanya kepada Allah, Tuhan, apakah aku sungguh-sungguh mengasihimu? Pernahkah kita bertanya seperti itu atau meminta? Kalau belum, siapakah yang kita cintai? Apakah aku sungguh-sungguh mengikut Engkau ya Tuhan? Apakah aku sungguh-sungguh mencintai Engkau ya Kristus? Karena aku tahu hanya Engkau yang dapat menolongku, sebab Engkau satu-satunya yang telah bangkit dari mati, dan hanya Engkaulah yang dapat membebaskan aku dari kematian itu. Maka apakah aku sungguh-sungguh mengasihimu demi pengorbananmu itu? Kalau itu bukan itu yang kita minta, lalu apa yang kita minta? Dalam menjadi Kristen itu apa yang kita minta? Apa yang kau inginkan? Apa yang kau kejar? Apa yang kau mau? Jangan manfaatkan Kristus. Jangan engkau menyalibkan dia di dalam cara pikiranmu yang salah. Ketika saya memanfaatkan dia untuk hal-hal dan tujuan yang bukan kedatangannya ke dunia ini, saya lebih jahat daripada orang-orang yang menyalibkan dia 2000 tahun lalu. Karena kita tahu kebenaran bahwa ia datang untuk mengampuni dosa kita, tetapi kita menyalibkan dia, kita memanfaatkan dia untuk hal-hal yang bertujuan untuk memuaskan daging kita. Bukankah kita ini jahat terhadap Allah? Lalu engkau mau bertepuk tangan dengan kejayaanmu, engkau mau bertepuk tangan dengan kesuksesanmu, tetapi melupakan cintamu yang sejati kepada Allah dan tidak mencari wajah dan maksud kerajaannya itu. Sebab tak seorang pun yang berkenan di dalam kerajaan Allah kalau ia tidak mencari wajah dan perkenanan Allah. Kristus berkata, carilah, minta dan ketuklah. Pernahkah kita meminta kerajaan itu diberikan kepada kita? Pernahkah kita mencari kerajaan itu? Pernahkah kita mengetuk raja yang memimpin kerajaan itu? Kalau belum pernah, lalu mengapa kita datang ke gereja? Jangan sia-siakan hari-harimu, sebab apa? Malam ini juga nyawamu dan saya itu bisa dicabut. Kalau saya terlalu bangga dengan apa yang ada di dunia ini, malam ini juga nyawa kita bisa pergi. Apakah makna semuanya itu? Maka ini adalah kesempatan yang mahal untuk berair mata mengakui semua kebodohan kita di hadapan Allah. Kamu dan saya harus dihancurkan agar Allah dan Kristus menjadi dan membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Sebab kamu dan saya adalah orang yang sangat kotor, maka kita harus dihancurkan agar Kristus itu membuat kita dan memperbarui kita menjadi ciptaan yang baru. Dan kalau tidak dengan demikian, kamu dan saya tidak akan menjadi ciptaan yang baru. Itu yang perlu kamu ingat. Dan saya harus ingat. Dengan demikian saudara-saudara, sebagai penutup saya hanya mau menyampaikan, jangan cintai kepalsuan apa yang ditawarkan Kristus itu. Tapi kejarlah kebenarannya sebagaimana ia telah bersabda kepada para rasulnya. Hal-hal yang murni yang keluar daripada dan dari dalam Kristus itu sebagai pokok itu menghasilkan air yang mengairi dan juga menghasilkan buah yang benar kepada setiap orang yang mengaku sebagai muridnya. Dan itu tidak terlihat dari kamu berpura-pura kasih bantuan ke sini, kamu berpura-pura kasih ini ke situ. Tidak. Hatimu dulu. Sebab orang bisa kasih makanan kepada orang miskin. Dia bisa kasih pakaian kepada orang butuh pakaian. Tapi hatinya tidak hancur karena dosanya. Itu tak berguna bagi dirinya. Sebab itu hanya mendatangkan kemuliaan bagi diri. Itu hanya menjadi, oh aku berbuat baik, aku berbuat baik, aku berbuat baik. Tapi kalau hatimu tidak dihancurkan, itu tidak bermanfaat bagi kamu. Kejarlah kehancuran hati itu.
Agar ketika hati kita hancur, air mata kita keluar. Ketika air mata keluar, dengan demikian kita memperbaiki diri. Sebab hati yang murni itu dimurnikan oleh air mata. Seorang pujangga gereja yang bernama Yohanes Chrysostom pernah berkata, air mata itu lebih mahal daripada apapun. Ia lebih mahal dari berlian, ia lebih mahal dari emas. Karena permata emas dan berlian itu dihasilkan oleh semesta yang diciptakan kepada manusia. Tetapi air mata itu keluar dari hati yang terhubung dengan ilahi. Jadi kalau kamu tidak menangis karena dosamu, kalau kamu tidak menangis karena semua kesalahanmu di hadapan Allah, berarti kita berhati batu. Sebab Yesus sendiri pun menangis karena dia lemah lembut. Orang lemah lembut itu bukan yang ngomongnya lembut-lembut. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang apa? Yang hatinya hancur. Daud itu raja yang tegas, tapi dia lemah lembut. Kenapa hatinya hancur? Berdoalah sebagaimana Daud berdoa. Ya Tuhan, berikanlah aku hati yang rela. Ketika kita memiliki kerendahan hati, kita akan mengakui bahwa kita adalah orang yang lemah atas hidup kita. Kita adalah orang yang penuh dengan dosa, noda, dan kusta. Dan ketika kita rendah hati dengan cara demikian, kita menjadi rela. Kita merelakan diri kita kepada Allah agar kita dibentuk sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dengan demikian kita berserah.